Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan ngomongin soal routing di Laravel ya. Jadi kita ulang lagi nih soal routing lagi. Jadi routing itu apa sih? Nah, ini kalau teman-teman tahu ya di web itu ya di suatu aplikasi berbasis website itu atau kita gitu ya bikin URL atau ngirim nulis di browser kita tuh HTTP apa gitu ya, misalnya google.com atau apa ya, google.com map. Nah, map ini adalah routingnya gitu, jadi dia akan kemana. Nanti yang dari Laravel ini adalah yang nentuin ya, kalau Google pakai Laravel gitu ya, dia akan ditentukan oleh sistem di sini namanya router ya, di sini. Oh, ternyata si slash map ini akan ke sini gitu ya, atau kemanapun itu bebas. Yang menentukan adalah si routernya ya, routing. Jadi di sini terjadilah routing ya. Nah, ini tuh bukan berbeda sistem ya, tapi satu aplikasi, ini masih satu aplikasi. Biasanya kita lempar ke controller atau kita lempar langsung di situnya gitu ya. Jadi dihajar langsung di callback atau closure. Jadi router tuh gini ya di sini. Jadi dia yang pertama kali menghandle masalah URL. Oke. Jadi nggak langsung nge-bypass ke controller dia, tapi dari routernya dulu. Nah, di Laravel, sekarang saya pakai Laravel 11 ya. Laravel terbaru di tahun ini. Saya tahun berapa nih? 2024. Kok 14 ya? Nah, di sini saya udah install Laravel 11 ya. Jadi kalau di Laravel 11 itu file routing itu masih sama ya, ada di dalam folder yang namanya routes ya. Coba saya gedein. Nah, ini yang ada di sini, routes ya. Lalu kalau teman-teman lihat di sini di Laravel 11 juga dihilangkan secara default file api.php ya. Karena mungkin dia ngerasa apa gunanya nih ada file api.php kalau jarang dipakai gitu kan. Karena kan tau orang default nggak bikin API pakai Laravel. Tapi kali ini kita akan bikin API pakai Laravel, oke? Lalu konfigurasi utamanya itu ada di dalam yang namanya app, bukan di Bootstrap app ya di sini. Jadi routingnya itu di sini ya, with routing lalu di load file routes web.php dan command routes console.php. Nah, selebihnya itu ada satu lagi yang namanya API, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada web API dan command channel juga ada di sini ya. Page health, API traffic ya, ini ada juga. Oke. Jadi di sini caranya sederhana sebetulnya ya. Dibikinnya adalah gini aja. Root gitu. Lalu metodenya apa? Ada get, ada post ya, ada put, ada juga paths, ada juga option. Nah, ini kita coba get ya. Lalu di sini adalah path-nya ya, URI-nya. Jadi setelah domain level ini apa? Kata-katanya ya atau word-nya. Misalnya di sini saya pengen nulis apa ya? Students gitu ya. Nah, lalu di sini adalah callable-nya ya. Atau juga disebut sebagai action. Kalau dia manggil ini, dia ngejalanin apa gitu ya, atau dilempar kemana. Saya pengen nulis aja di sini ini student, this is student gitu ya. Lalu kalau sudah begitu, kita bisa jalanin Laravelnya, PHP Artisan Serve. Nah, ini saya coba buka load Postman ya. Ini adalah HTTP client kesukaan saya. Ini HTTP localhost 8000 student. Nah, ini saya kalau coba send, dapatlah di sini yang namanya ini student. Ya, jadi sederhana begitu ya.
path-nya apa, lalu dia mau dilempar kemana. Bisa juga kita lempar ke controller dengan cara saya pengen bikin ya satu controller PHP artisan make controller, namanya adalah student controller. Oke. Nah ini, saya pengen bikin satu method index ya namanya. Oke, saya pengen bikin di sini misalnya gini aja ya. Sena Aki. Oke. Lalu di dalam sini kita bisa komen aja, lalu bikin kayak gini ya. Roots gitu, get-nya adalah ke student. Lalu koma, lalu kurung ya, kurung siku ya namanya. Lalu nama controllernya apa? Ini kelas, koma. Lalu diikuti dengan method ya. Methodnya apa? Methodnya adalah index ya. Jadi di copy aja, di paste di sini index. Jadi kalau saya coba send, nah dapat datanya. Jadi bisa dilewat sini, di pas sini, atau kita lempar ke controller ya. Atau ada juga cara seperti ini. Kalau controllernya itu adalah satu aja begini, kita juga bisa pakai yang namanya controller invocable. Artisan make controller, misalnya apa ya? Cars controller itu ya. Ini saya pengen mengembalikan data cars BMW, lalu ada yang namanya adalah Lambo ya, misalnya gitu. Lalu di dalam sini saya bisa kayak gini aja ya, get lalu misalnya cars gitu. Lalu tinggal panggil cars controller class. Nah ini. Jangan lupa ya, atasnya juga diimpor ya, di use namespace-nya. Jadi nggak perlu pakai yang begini metodenya, cukup langsung panggil kelasnya. Jadi kalau teman-teman panggil cek ya di sini send, dapatlah dia datanya gitu ya. Cars lalu nama controllernya. Bisa juga get, post, put ya. Ini bisa aja gitu ya. Kalau misalnya post ya, lalu yang kita kirim adalah get, kita coba send, dia akan kena error seperti ini. Nah ini errornya yang jelas, perhatikan saja error respon code-nya. Namanya adalah 405 method not allowed ya. Artinya ini post tapi yang kita pakai adalah get. Jadi harusnya post juga. Nah, unknown status. Kenapa kena error ini? 419 ini adalah bawaan dari si Laravel-nya. Karena kita menggunakan web ya. Web ini perlu yang namanya CSRF. Itu panjang urusannya. Tapi sekarang kita buat saja di sini file namanya api.php. Kita akan bermain di sini aja ya, lebih aman. Terhindar dari CSRF. Nah ini PHP ya. Nah gini, set. Nah ini harusnya diimport aja ya. Use harusnya app http controller cars controller. Nah ini. Oke. Sebelum itu jangan lupa kita pergi ke yang namanya Bootstrap app. Kita masukkan dulu ya API kita ke sini ya. Dir roots api.php. Nah, gitu. Lalu kita coba send, akan error. Set, errornya apa? 404 Errornya adalah karena tidak ditemukannya roots ini. Loh, padahal ada ya kan nih, cars. Kenapa? Karena kita perlu prefix ya. Jadi API namanya. API cars. Send. Nah, kan dapatlah dia cars.
Bang, saya maunya API ini diganti jadi KPI gitu ya. KPI. Itu bisa diganti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pergi ke dalam app ini, ada yang namanya API prefix ya. Copy. Kita bisa ganti kok. Jadi kalau kita coba send, error dia ya. Kita bisa ganti copy. Nah, bisa ya. Jadi bisa diganti. Atau kita hilangkan juga nggak masalah sebetulnya. Jadi kalau kita coba send lewat cars aja. Nah, kayak gini. Itu bisa gitu ya. Tapi biasanya kita pakai API supaya apa? Supaya membedakan antara routing yang lewat web atau routing yang lewat API. Karena biasanya berbeda. Bukan biasanya ya, memang dibedakan behaviornya. Jadi contoh yang tadi adalah di dalam slash web ya, yang lewat web ini, routing web, itu dia menggunakan CSRF ya. CSRF token, sedangkan yang di API enggak pakai gitu. Oke, jadi di sini, nah gimana kalau ternyata saya maunya adalah terjadi dua kondisi bang. Jadi ada post bisa, get juga bisa gitu. Saya tuh pengennya get bisa, post juga bisa, tapi datanya sama gitu. Nah ini bisa ya, pakai yang namanya adalah match ya. Match itu ada post atau get gitu bebas. Lalu cars controller class. Nah ini. Jadi kalau send ini bentar ya. Ini dihapus gak sih tadi? Apa tadi belum ya? Oh, belum dong. Cars ya, harusnya gini. Send. Nah, dapatlah ya. Postnya kalau get juga dapat. Sama ya. Jadi nggak error 405 405 ya. Nggak error begitu. Nah, gimana Bang? Saya tuh pengennya semua ini itu bisa, Bang. Yang jelas yang penting API/cars itu bisa ya. Jadi tinggal digini aja. Root gitu, any. Nah, ini. Lalu cars namanya apa? Lalu cars controller class. It class. Nah, ini. Jadi kalau kita coba send bisa, get bisa, post bisa, lalu put juga bisa harusnya ya. Semua metode bisa. Sip. Mantep ya. Mantep banget. Jadi kita juga bisa pakai any, match, post gitu. Itu bisa banget di dalam Laravel. Lalu yang selanjutnya ini kita balik lagi ya ke web ya. Bentar, balik lagi ke web bentar. Di sini saya pengen buka lewat browser aja ya. Ini saya bisa nggak ya browser ke host 8000. Nah ini. Ini adalah halaman home dari Laravel ya. Nah, di dalam routing Laravel juga ada yang namanya redirect ya, atau kita kenal yang namanya HTTP status code 301 ya, 301 and 302 ya. Ini protokol HTTP 1010 kalau nggak salah ya, yang ada di tahun 1996 ya. Ini adalah gimana caranya kita memindahkan halaman atau tempat yang lama ke yang baru, user yang lama ke yang baru. Jadi kan kalau misalnya website kita pindah gitu, nah user tuh nggak perlu lagi tuh pas masuk ke website kita tulisannya cuman website ini dipindahkan gitu ya. Tolong kalau Anda mau mengunjungi website ini silakan menggunakan link di bawah ini, kan nggak mungkin ya. Nah ini ada yang namanya sistem redirect supaya otomatis pindah gitu ya. Misalnya di sini ada yang namanya redirect. Saya pengen kalau dia ngeklik dashboard gini, dia akan redirect ke sini ya. Dashboard akan redirect ke sini, berarti akan ke sini. Jadi kalau saya coba tulis dashboard, ntar ini dashboard. Oh iya salah ya. Oke, saya coba enter. Nah dia akan redirect ke menu utama dashboard. Nah jadi bisa ya. Ini akan menghasilkan status 302 ya. Move temporary, tapi juga bisa
move redirect, permanent redirect. Ya, jadi dashboard. Apa bedanya? Bedanya adalah letak meaningful-nya. Ini soal makna, ini soal arti ya. Jadi permanent redirect artinya oh ternyata ini website ini tuh ada ini loh, ada perpindahan lokasi loh. Jadi kalau lain kali kalau ada apa-apa datangnya ke website ini gitu ya. Oke, kalau misalnya redirectnya nggak permanen, temporary aja, mungkin ya ada percobaan halaman website gitu ya, kita pakai 302. Nah ini juga berhubungan dengan SEO nantinya ya, berhubungan dengan search engine ya. Oke, lanjut lagi kita bahas soal yang keberapa nih ya, yaitu soal ini ya. Ini apa lagi, soal apa ya? Di sini kan dia ini adalah action, lalu dia mereturn yang namanya view ya. Sebetulnya di Laravel tuh bisa kita pakai gini ya, root gitu, misalnya get lalu home gitu, bukan get ya. Kita bisa pakai yang namanya view. Nah, view. Tinggal kita bilang aja view-nya apa ya yang mau dipakai. Nah, udah. Jadi kalau kita coba lihat ke home, nah view-nya akan dapat yang ini, sama ya, karena saya menggunakan view yang sama. Saya coba pengen bikin resort view ya, namanya adalah view-nya home.blade.php ya. Nah, tinggal pakai ini aja dah, HTML biasa ya, HTML5 gitu. Saya pengen bikin home. Ini adalah halaman home ya. Jadi kalau saya coba di sini tinggal bilang aja home. Nah, dapatlah dia. Ini adalah halaman home. Jadi bisa ya, nggak perlu pakai kayak gini. Harus kayak gini nggak perlu ya. Jadi apalagi ternyata dilempar ke controller cuman balikin view-nya kayak gini aja. Itu juga nggak perlu ya. Oh ya, kita bisa juga loh ngelihat ini apa? Ngelihat rutes yang kita udah buat ya. Jadi caranya PHP artisan route list gitu ya, kalau nggak salah nih. Nah, ada beberapa ya endpoint yang kita bisa pakai. Ini 3 ini 4 ya. Up ini adalah default ya, default dari sini, dari Ignition. Ini tetap bisa di hit ya. Jadi kalau teman-teman hit up gitu, nah application up ya. Ini biasanya untuk health check ya. Jadi ada satu sistem sendiri untuk ngecek ini sekiranya aplikasi ini sebetulnya lagi siap gak sih, ready to nerima respon gitu atau enggak gitu. Nah, coba lagi di sini. Saya bisa nih. Respon success rendered in 21 millisecond ya. Itu banyak ya. Jadi bisa, ini adalah default dari routing. Oke, saya coba komen. Kita akan balik lagi ke API lagi sini ya. Kita akan bahas sekarang soal path ya. Soal ini nih yang dalam sini. Jadi di sini saya bisa gini misalnya cars. Tapi ya setelah cars itu ada yang namanya name gitu ya. Misalnya gini. Saya pengen bikin function aja, lalu gitu return ini udah dapat gitu ya. Nah, gini aja. Saya kalau pengen gini, misalnya nama carsnya adalah BMW gitu ya. Nah ini. Oke ya. Gini saya coba pergi ke Postman. Nah ini. Send. Bentar. Ini belum ke API cars BMW. Bentar. Gini dah. Ini mobil BMW. Itu ya. Oke. Coba lewat get kalau nggak salah tadi ya. Get. Coba di sana aja. Nah, ini mobil BMW gitu ya. Bener kan? Ini mobil BMW. Tapi kalau misalnya pengen di sini ada namanya adalah mobil apa ya? Mobil Lambo gitu ya. Lambo. Ini adalah mobil Lambo. Nah, ini. Lambo. Nah, ini mobil Lambo. Jadi bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau ininya dinamis, itu kita bisa pakai yang ini ya. Caranya adalah
pakai parameter ya, path parameter namanya. Cars misalnya name ya. Nah, ini pakai kurung kurawal teman-teman ya. Jadi di sini saya pengen bikin function gitu. Dia akan menerima yang namanya name ya. Nah, gini. Ini juga bisa kita sebutkan tipe datanya apa. Kalau misal mau strict, jadi bisa gini. Nah, ini name. Sip. Kalau kita coba send, nah bisa ya. Misalnya apa ya, BMW ya, atau apa, GJ apa lagi. Tapi ini bisa ya. Jadi sekarang udah bisa nih dinamis ya. Jadi ini adalah cara kita ngepassing path ya, pakai kurung kurawal. Setelah path itu masih bisa sebetulnya nambahin misalnya apa ya, warna ya. Jadi kalau kita coba send, ini jadi 404, harus tambahin warna. Jadi yang dinamis ini itu bisa juga sebelum yang statis lagi gitu ya. Jadi habis yang dinamis bisa juga ke statis, habis itu dinamis lagi misalnya warna. Nah, ini. Jadi bisa nerima 2 warna gitu. Warna berwarna gitu. Warna. Warnanya hijau. Nah, ini mobil GJ berwarna hijau. Jadi bisa ya nangkep 2 parameter atau 2 path param ya. Lalu di sini itu juga bisa kalau misal gini lah, kita hapuslah hijaunya gitu. Nah, dia akan error 404 karena dia tidak memperbolehkan ya terjadi kekosongan di sini. Nih kalau teman-teman lihat, nggak ada kan, nggak boleh dia. Nah, karena itu kita bisa pakai, kalau memang kita mau dan memperbolehkan terjadi kekosongan di sini, kita bisa pakai tanda tanya teman-teman ya di sini. Berarti di sini juga harusnya tanda tanya kan? Betul nggak sih? Nah, jadi kalau kita coba send, error 404 ya. Ntar. Kenapa nih error? Kok Pak 40 argumen warna. Oke, ini harusnya kayaknya gini dah. Kita pakai ini aja, default value ya. Nah, ini mobil GJ berwarna apa gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih warnanya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya is null warna, kalau dia null, gue pengen warna ini kita ubah jadi unknown gini ya. Jadi warnanya nggak tahu warna apa. Itu tetap bisa ya. Jadi bisa kayak gitu. Path-nya bisa pakai tadi ya, nggak dinamis, dan dia nggak harus diisi ya. Bisa juga. Atau gini teman-teman, ada kasus kayak get gitu misalnya, lalu cars gitu. Di sini ada yang namanya ID. Nah, function ini ID itu. Nah, ini return ID-nya adalah ID. Kalau kita coba send cars ya, cars ID. Bentar, ini apa sih cars? Return ya. Oke. Sip, dapatlah ID-nya ya. Nah, ini. Tapi ini kita nggak bisa tahu ya, atau nggak bisa ngevalidasi ini tuh ID-nya harusnya kayak gimana gitu. Tapi kita tuh pengennya tuh ID-nya ini cuman berisi nomor-nomor aja gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini ABC, saya pengennya kena aja 404 gitu, nggak boleh dapet. Jadi kita bisa pakai gini, namanya where number. Nah, ID. Jadi ID-nya harus number. Jadi kalau kita coba send, dia kena 404. Tapi kalau kita pakai number, nah dapat dia numbernya. Ini banyak ya. Jadi bisa juga gini. Misalnya ini ID alpha gitu ya.
where alpha. Nah, ID-nya harus alpha. Jadi kalau kayak gini, send nih ID alpha. Jadi bisa ya dua begini, meskipun path-nya sama, URL sama, path-nya sama, tapi dia akan ditangkap oleh tempat yang berbeda. Atau bisa juga gini, misalnya ID atau UUID. Nah, bisa juga where UUID. Nah, gini. Jadi kalau saya coba UUID generator, saya bikin pakai ini gitu, saya copy, saya taruh di sini nih. Nah, dapatlah yang namanya UID sama dengan ini. Jadi ini yang akan nangkap. Meskipun sama, dia akan ditangkap oleh tempat yang berbeda gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman jago di dalam regex ya, atau regular expression, itu juga bisa pakai langsung where apa gitu ya. Misalnya where gitu. Nah, ini bisa nih ID, misalnya ID-nya itu pengennya gini, misalnya dari A sampai Z aja gitu. Jadi hanya menerima huruf-huruf yang besar. Ini bener nggak sih? Kayaknya bener ya. ID alpha cars gitu. Kalau ini ABC bisa nggak ya? Nggak bisa. Tapi kalau ABC gitu, send, harusnya bisa nggak sih? Harusnya bisa nih. Where ID lalu gini, kayaknya kurang ini nggak sih? Nggak bisa ya? Cars ID-nya alpha, oke. Where ID ini mungkin gini, coba. Kayaknya dia terlalu banyak gak sih? Coba lagi dah. Nah, bisa nih ditangkap dari sini. Tapi kalau misalnya ABC gitu, nah baru dia nggak bisa. Mungkin kayak bingung dia kayaknya tadi. Nggak seharusnya sih mainnya begini ya. Tapi biasanya kalau mau mau routingnya itu nangkep hanya number gitu, itu bisa kayak gini. Kalau bisa sih harusnya jangan bikin gini ya, jangan bikin banyak kayak gini, nanti akhirnya bingung kita, susah maintannya. Nah, ini bisa kayak gini, atau mungkin dari A sampai Z ini bisa juga. Sama aja berarti kan, jadi alpha number kan. Jadi itu bisa ya kayak gitu. Atau mungkin nanti ada juga yang kenalan yang namanya enum juga bisa ya. Jadi mungkin itu aja soal routing di Laravel ya. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.